Syukur alhamdulillah pada akhirnya hari yang saya tunggu-tunggu Pak untuk segera bisa secara legalitas memang sudah ya Pak ya di sini gitu kan sejak hari Senin sudah dilantik, Selasa kemudian sudah sertijab gitu. Tapi ini hari yang istilahnya saya diantarkan oleh rekan-rekan Campaka untuk lebih bisa lebih afdol lagi saya kerja di sini. Tak lupa salawat dan salam kami ucapkan kehadirat Allah untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Terima kasih atas sambutan dari teman-teman SMKN 1 Dauan yang cukup luar biasa buat saya ya, disambut dengan tarian seperti itu. Jadi saya bisa melihat potensi anak-anak kita di sini secara langsung. Dan kebetulan Pak Lurah, saya juga suka seni gitu dan saya suka sekali, makanya kalau dengar musik itu sebetulnya getek Pak, pasti saya pengennya ngigel gitu. Maklum bawaan dari orok gitu kan. Terima kasih banyak rekan-rekan SMKN Campaka Dauan yang sudah menerima kami dari Campaka, menyambut kami. Kemudian juga kepada teman-teman, rekan-rekan Bapak Ibu guru, Ibu Kepala yang sudah sudi mengantarkan saya ke sini jauh-jauh dari Campaka. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Doakan saya di sini bisa lebih baik lagi. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Wakil Komite, Bapak Adam, kemudian Pak Lurah. Alhamdulillah, jadi saya nanti kalau silaturahim tuh lebih enak ya Pak Lurah ya gitu. Pak, saya butuh ini gitu kan misalnya. Yang Pak Lurah anggap aja anak Pak saya yang lagi belajar gitu. Sebetulnya tipikal saya adalah tipe orang yang tidak terlalu banyak punya keinginan. Saya lebih suka ketika saya punya mimpi, saya akan downgrade itu menjadi suatu perencanaan kerja gitu. Makanya teman-teman mungkin saya nggak tahu gimana, tapi seharusnya sudah tidak aneh dengan sistem ketarunaan di sini, apalagi dengan sudah segitu banyak prestasinya. Ketika istilahnya saya baru istilah dilantik, baru sertijab saja sudah langsung membuat grup manajerial gitu, karena saya langsung harus, walaupun saya belum diantarkan oleh teman-teman dari Campaka, tapi saya harus langsung kerja gitu kan, seperti itu. Sudah banyak yang saya kemarin tuh ada cangegang akhirnya kan di Dauan gitu kan, saya kerja ngasih ke teman-teman tolong ini ke Makassarnya, kemudian juga ke Campaka juga gitu, tapi saya happy gitu kan, seperti itu karena saking excitednya gitu loh menerima amanah ini. Jadi amanah ini tidak bisa dijadikan main-main gitu. Ini adalah sebuah amanah yang harus kita laksanakan dengan penuh kesungguhan. Saya ingin agar kita semua, terutama yang Dauan sekarang, itu betul-betul saya, teman-teman guru, teman-teman PAS, kita fokus hanya untuk bisa menghasilkan, memberikan yang terbaik buat anak-anak kita di SMKN Dauan. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi pelayan mereka dengan sesungguhnya. Kita yang harus melayani mereka, kita yang harus memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Makanya SMKN Dauan harus benar-benar Dauan. Sebelum kita bisa menghasilkan anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang lebih baik dari yang ada sekarang, artinya kita sebagai bagian dari pelayan anak-anak itu harus berubah. Dari nama Dauan itu sendiri, itu yang akan menguatkan kita ke depannya. Apa Bu? Dauan, D-nya adalah dinamis. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya dunia ini nggak ada yang pasti. Betul? Apa betul? Nggak ada yang pasti. Yang pasti hanya satu, ada perubahan. Jadi kita sudah harus menyadari bahwa kita harus berani keluar dari zona nyaman. Sudah tidak zamannya lagi kita menunggu. Sudah zamannya adalah kita selalu bereksplorasi, kita melakukan inovasi, kita melakukan kreasi. Dinamis. Jadi saya tidak mau mendengar, apalagi di sekolah ketarunaan, ada guru kita, ada tas yang cengeng mentalnya. Saya nggak mau. Saya mau ketika misalnya kita mendapatkan tugas, mendapatkan amanah, yuk siap, selalu siap. Siapkan mental, karena saya tipikal pemimpin yang kerjanya cepat.
Tak, bahkan untuk Indra saja saya sudah bikinkan program kerja 1 tahunan. Sudah Pak, itu bisa buat. Bahkan habis rapat, setelah rapat sambut ini, kita udah langsung rapat untuk tas, karena udah langsung bagi tugas dengan job desk-nya sudah saya siapkan, gitu. Jadi itu dinamis. Jadi saya nggak mau lihat teman-teman yang loyo. Gimana kita menghasilkan taruna-taruna yang hebat kalau gurunya loyo? Betul? Setuju Bapak Ibu? Oke. Yang kedua, A, ambisi. Kita manusia harus punya ambisi, apalagi ini dalam organisasi. Ambisi itu harus, cita-cita tuh harus, keinginan tuh harus. Ambisi gimana Bu? Ambisi kita harus satu, apa? Anak. Tujuannya hanya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anak. Itu ambisi kita, harus satu suara, ambisi. Jadi jangan sampai guru dawan itu gak punya ambisi. Ambisi kita sama semua, tidak orang per orang, tidak membawa visi pribadi, hanya visi program sekolah yang akan dikomandoi oleh saya secara langsung. Yang ketiga adalah welas asih. Jadi walaupun kita punya ambisi, kita hatinya tuh lembut, karena kita pendidik. Yang kita hadapi adalah manusia, yang kita layani adalah manusia. Makanya kenapa saya, Bapak Ibu yang di manajerial mungkin sudah mulai terbiasa dengan ketika saya minta tolong, pasti kan ada kata tolong, ya kan? Terima kasih, hatur nuhun, minta maaf sudah merepotkan. Minimal 3 kata ajaib itu yang kita tularkan ke anak, itu kita lakukan. Jadi jangan, orang Sunda ya, orang Sunda kan ulang ketika istilah teh kade goreng ku basah gitu. Apa sih susahnya bilang minta tolong, terima kasih, minta maaf. Kalau kita melakukan kesalahan, yuk berani. Oke, saya salah. Udah nggak usah jadi pribadi yang manipulatif yang harus nuduh sana nuduh sini. Akui, ya saya salah. Karena tipikal saya adalah ketika misalnya saya menemukan kesalahan, saya nggak akan nyalain orangnya. Saya tidak akan menyalahkan pribadinya. Yang saya akan nilai adalah kinerjanya, faktanya seperti apa. Jadi nggak usah baper kalau sama saya. Karena saya mah begitu udah beres, oke ini salahnya gini, udah biasa lagi aja gitu. Jadi nggak usah baper, jangan bawa ke, jadi nggak usah hard feeling, ya. Kemudian, dinamis, ambisi, welas asih. Unggul. Anda para guru sudah tahu harus punya berapa kompetensi? 4 ya. Apa? Pedagogi, kemudian profesional, kemudian kepribadian, kemudian sosial. Anda harus unggul di situ. Makanya nanti akan disupervisi, PNS akan di PKG. Ya, mungkin ada beberapa senior yang akan saya PKG langsung, dan beliau-beliau ini nanti yang akan menjadi penilai teman-teman yang lain. Oke, berikutnya adalah amanah. Nah ini, kita harus jadi pribadi yang amanah. Ini kan amanah. Apa yang saya dapatkan sekarang ini bukan harus di istilahnya buat saya jadi wah gimana, enggak. Saya nggak merasa hebat. Ini amanah. Allah kasih buat saya ini yang terbaik, sama ketika saya di Cempaka pun seperti itu. Apapun yang saya hadapi sekarang itu adalah amanah, saya harus terima. Kita nggak usah lihat ke belakang, yang ke belakang itu hanya dijadikan cermin saja, nggak perlu jadi contoh, ya kan? Pada saat kita akan melangkah ke depan, sesuatu yang oke, kita lihat ke belakang sebentar, apa nih yang salah, kita evaluasi, yuk kita maju ke depan. Saya tipikal orang yang seperti itu, mudah memaafkan, tapi bukan berarti mudah untuk melupakan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah N, nasionalis. Ini yang juga, apalagi ini ketarunaan ya Pak, bagaimana kita harus menumbuhkan rasa nasionalis itu dengan sangat bukti nyata perilaku, bukan hanya oke, saya cinta Indonesia, hello, kita butuh bukti. Bagaimana toleransi di sekolah ini seperti apa? Gitu. Toleransi terhadap perbedaan agama, terhadap perbedaan budaya, terhadap perbedaan pendapat. Sekali lagi saya tidak alergi untuk menerima masukan, tapi sebagai pimpinan saya punya hak untuk menentukan mana yang bisa masukan saya pakai, mana yang tidak. Karena cara pandang misalnya yang di bawah itu akan berbeda dengan yang di atas. Saya sebagai pimpinan akan bisa melihat bahwa apa, pasti yang saya ambil adalah kepentingan untuk semuanya, bukan hanya satu orang, bukan untuk kepentingan seorang Eris Garini. Itu. Jadi dawan itu dinamis, ambisi, welas asih, unggul, amanah, dan nasionalis. Itu yang mau saya bentuk di diri kita semua, pelayan siswa. Agar apa? Agar bisa mencapai visi sekolah. Visi sekolahnya saya singkat menjadi apa? Super cadas. Jadi anak-anak kita harus menjadi anak-anak yang super cadas. Visi saya lebih ke siswa, bukan ke sekolah.
sekolah tapi ke siswa. Karena logikanya ketika saya bicara tentang siswa, otomatis semua harus berubah. Apa super cadas? S-nya spiritual, level yang lebih daripada religius. Sumber daripada spiritual adalah nilai-nilai religius, nilai-nilai agama. Makanya di sini otomatis kegiatan agama akan kita tingkatkan. Harus real, dan tentunya bukan hanya sekedar ritualitas, tapi juga ada nilai-nilai yang akan kita harus dijadikan karakter. Salah satu contohnya itu 3 kata ajaib itu digunakan tidak. Itu spiritual yang tinggi. Kemudian usable. Usable kan bermanfaat. Masih banyak kalau kita sadari kadang-kadang, kok saya buat diri sendiri saja tidak bermanfaat. Nah, kita ingin agar anak-anak kita tuh minimal buat dirinya sendiri dia bermanfaat. Kemudian berikutnya adalah P, produktif, udah jelas. Kita targetnya adalah dunia kerja. Apalagi ke jurusan SMK ya, SMK itu di jelas ada jurusan-jurusan produktif. Harus bisa menghasilkan. Harus bisa menghasilkan anak-anak yang memang qualified, kompeten di bidangnya masing-masing. Kemudian adalah entrepreneurship. Nah, untuk entrepreneurship berarti kan itu kewirausahaan. Karena di sini kan udah jelas tabus. Saya kebetulan S1-nya sebenarnya masuknya tata usaha Bapak Ibu. Tapi setelah 3 tahun saya pindah ke ekonomi, masuknya ke pemasaran. Jadi saya paham bagaimana tentang baju yang rapi, gitu kan, yang levelnya level tingkatan daripada butik. Karena kalau butik itu kan kejarnya butik ya. Kemudian entrepreneurship. Saya udah punya program nama entrepreneurship, kewirausahaan apa? Berwawasan. Jadi nanti program kewirausahaan kita akan kasih nama, kalau di sini belum punya nama, namanya berwawasan. Apa artinya? Berdayakan kewirausahaan Dawan. Kemudian respect. Nah, ini respect. Saya sedih sekali ketika banyak anak-anak kita yang respectnya sama sesama, sama yang seusia, sama yang di bawah, sama yang di atas. Itu dari segi bahasa tubuh. Itu sangat jauh. Kemudian bagaimana mereka berbicara di dunia medsos, kan seperti itu. Bagaimana mereka berkomentar, bagaimana mereka tidak menjaga jarinya untuk tidak menyebarkan hoax. Nah itu respect. Respect terhadap diri sendiri, juga respect terhadap orang lain. Dan yang terakhir adalah tadi super sudah beres, cadas. Apa? Cinta tanah air dan bangsa. Sambung nyambung dengan nasionalis siapa? Seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu. Dan satu lagi, karena saya di Campaka sudah cukup sukses dengan menghasilkan buku Gemercik Bergema, maka di Dawali pun Pak, maaf saya udah lupa, saya tadi udah ada rencana bawa buku untuk menyerahkan buku ya Pak ya, buku dari Campaka Gemercik Bergema dengan buku karangan saya. Itu program literasi ya Pak ya, jadi legacy saya, warisan saya untuk Campaka. Tadinya saya mau bawa sini, lupa, ingat-ingat di jalan gitu. Terus ini makin gitu kan. Nah, untuk di sini saya punya program literasi namanya Berlian. Bagus nggak Bapak Ibu? Berlian. Bagaimana saya ingin Dawan ini walaupun sekolah kecil tapi dia bersinar gitu loh. Ya kan? Diakui. Jadi nanti Berlian Subang. Apa berlian itu Ibu? Berdayakan literasi Dawan. Makanya saya sudah bicara dengan Bu Ida ya. Udah ketemu, yuk kita buat program gitu. Jadi jangan aneh, Bapak Ibu dengan apa yang saya paparkan di sini mungkin sudah bisa sedikit ada gambaran ya bagaimana nanti Bu Eris akan membawa sekolah ini gitu ya. Jadi sekali lagi ketika nanti saya ada tugas dan yang pasti Bapak Ibu zaman sekarang ini kerja ini Pak nggak ada libur loh Pak. Itu saya tuh hari Sabtu, hari Minggu, malam itu udah tugas dari KCD itu terus, makanya kenapa saya bentuk grup manajerial, karena tugasnya pasti ke Waka, ke Kapro, gitu kan. Jangan kaget. Jadi jangan, lah si ibu tentuin enggak, menurut waktu, wah ya nak. Kita harus ngikutin, kita harus dinamis sesuai dengan falsafah kita, nilai-nilai yang akan kita ambil. Ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi seperti biasa Pak, sebelum saya mengakhiri paparan saya, ada 2 pantun yang akan saya sampaikan. Nanti dijawab cakep ya. Oke. Itu kan ya Pak? Ayo. Yang pertama, mabuk pujian menggelora. Bagi manusia berbahaya. Untuk Dawan juara. Mari kita bekerja sama. Mata
ingin menggapai ilusi. Teriakan emosi takkan jadi solusi. Jika ingin mencapai prestasi, utamakan kolaborasi, bukan visi pribadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.